Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar sobat hari ini? Semoga dimanapun sobat berada senantiasa dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu bahagia. Alhamdulillah sudah puasa hari ketiga dan gak terasa kurang 27 hari lagi kita sudah lebaran. Wah, masih sangat lama sekali ya puasanya. Masya Allah, tapi tidak apa-apa. Inilah hari dimana kita gunakan untuk menambah kebaikan. Why? Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan panen keberkahan. Jikalau bulan Rajab itu bulannya kita menanam, kemudian bulan Sa'ban itu bulannya kita menyirami, dan bulan Ramadan adalah bulannya kita panen. Maka seharusnya memanfaatkan waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan ini. Memanfaatkan dengan berbuat hal-hal yang bermanfaat. Karena sebenarnya ada loh orang-orang yang ketika memasuki bulan Ramadan, mereka malah merugi. Padahal sesungguhnya ja'at Ramadana syahrul barakah. Datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kemudian futihat abwabul jannah, dibukakanlah pintu-pintu syurga. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Dan syaitan-syaitan dibelenggu. Tetapi mengapa masih ada orang-orang yang merugi di dalam bulan suci Ramadan? Teringat ada salah satu riwayat Rasulullah SAW. Berapa banyak di antara orang-orang yang berpuasa laisalahum syami ilal ju'. Tidaklah mereka mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan juga rasa haus. Kenapa? Berarti mereka dalam kerugian dalam keadaan berpuasa karena tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat apapun kecuali rasa lapar dan dahaga. Lalu siapa orang-orang yang merugi? Yang pertama, orang-orang yang berpuasa tapi tidak mampu meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, orang-orang yang berpuasa namun di dalamnya masih ada dosa-dosa yang dianggap biasa. Apa dosa-dosa yang dianggap biasa? Contohnya berbohong dengan menyebarkan berita hoax di media sosial yang realitanya pada saat ini begitu marak. Nah, inilah salah satu orang-orang yang merugi dalam keadaan berpuasa. Kemudian masih saja bergosip, bergibah ria, dan kadang kita tidak sadar ketika kita memfollow akun-akun gosip di Instagram, kemudian kita membacanya, kemudian timbul prasangka-prasangka, maka kita sama aja, kita juga merugi dan berkurang, bahkan hilang pahala puasanya. Pahala puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada. Selanjutnya, apalagi orang-orang yang merugi dalam bulan suci Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan waktunya. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia dalam kerugian. Who is that? Siapa dia? Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan waktunya. Dari subuh tidur terus sampai menjelang buka puasa, atau mungkin menghabiskan waktunya hanya bermain game online bagi ikhwan. Kemudian asik bermain TikTok, asik bermain IG bagi akhwat sampai datang waktunya buka puasa. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal mereka adalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan itu mulia karena Al-Qur'an diturunkan di dalamnya. Berarti bulan ini adalah bulannya Al-Qur'an. Maka seyogyanya agar kita tidak merugi, kita harus berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Qur'an. Selanjutnya siapa lagi? Golongan orang-orang yang merugi dalam bulan suci Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu malamnya. Kebanyakan sahur on the road, kebanyakan agenda bukber, lalu meninggalkan sholat tarawihnya. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi sekarang sudah mulai ada kelonggaran terkait kegiatan-kegiatan masyarakat yang tetap mewajibkan protokol kesehatan. Tentu saja list
schedule agenda yang demikian sudah berjajaran ya. Kemudian ada lagi orang yang ketika memasuki bulan suci Ramadan, dia lebih mengutamakan amalan-amalan sunnahnya dan melupakan amalan-amalan wajibnya. Sholat tarawihnya kenceng, tapi sholat duhurnya tidak dikerjakan atau sholat asarnya ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ketika bulan Ramadan seharusnya kita memperbaiki sholat kita. Ingat, amalan pertama yang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Ketika sholatnya baik, maka diterima amal lainnya. Dan sebaliknya, ketika sholatnya buruk, maka Allah tidak akan memeriksa puasanya, tidak akan memeriksa zakatnya, tidak akan memeriksa hajinya. Karena apa? Sholatnya buruk. Maka yang terpenting, kita harus menjaga sholatnya selama bulan suci Ramadan. Kebanyakan bukber-bukber terus meninggalkan sholat tarawih, masih saja bohong, masih saja ngomongin orang, ataupun hal-hal lain yang dilakukan sehingga membuat puasa kita hilang pahalanya. Padahal hal-hal inilah yang sangat-sangat merugikan kita. Puasanya mungkin puasanya sah, tapi pahalanya luntur. Dalam Al-Quran dijelaskan, laqad khalaqnal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, orang-orang yang salatnya khusyuk selama bulan Ramadan. Kemudian siapa lagi? Alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang-orang yang mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Orang-orang yang benar-benar merugi ketika bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang mengamalkan hal-hal yang tidak menambah keberkahan Ramadannya, atau tidak melakukan amalan-amalan yang tidak memaksimalkan bulan suci Ramadannya. Mari kita isi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya membaca Al-Quran, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Sungguh amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan nilainya wajib dibandingkan di luar bulan suci Ramadan. Dan jangan lupa untuk membaca Al-Quran. Bagi teman-teman yang belum bisa membaca Al-Quran, bisa memperbanyak mendengarkan murotal sambil belajar. Baik, semoga bermanfaat dan semoga puasa di hari ketiga ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.